Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Agustus 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. DPRD gelar rapat paripurna istimewa peringati HUT ke-79 Provinsi Maluku. DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-79 Provinsi Maluku, Senin 19 Agustus 2024. Paripurna HUT Provinsi berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD Provinsi Maluku di kawasan Karangpanjang atau Karpan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Rapat paripurna istimewa ini dihadiri oleh pejabat Gubernur Maluku Sadalili beserta Forkopimda di lingkup pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku dan pimpinan serta anggota DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Aziz Sangkala dalam sambutannya mengatakan ada sebuah kebanggaan bagi masyarakat Maluku karena provinsi ini berdiri sejak negara ini didirikan dan sudah menginjak usia yang ke-79 tahun. Selain itu, Provinsi Maluku juga masih diperhadapkan dengan permasalahan kemasyarakatan yang membutuhkan perhatian dan keseriusan pemerintah. Kondisi terkini di Provinsi Maluku, menurut Sangkala, sudah banyak tersentuh dengan pembangunan, baik itu fasilitas umum yang bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat, dan juga pelayanan di berbagai sektor. Kondisi yang demikian, lanjut Sangkala, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat Maluku yang jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian khususnya yang berada di daerah pedalaman, yaitu pada daerah-daerah terluar. Oleh sebab itu, Tribuners, sudah waktunya pemerintah memperhatikan mereka dengan intervensi program pembangunan secara terintegrasi bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di momentum HUT ke-79 Provinsi Maluku, Aziz Sangkala mengajak pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat Maluku untuk secara bersama-sama memperjuangkan suara masyarakat, baik ke pemerintah pusat maupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi di daerah. Sementara itu, Tribuners, penjabat Gubernur Maluku Sadalili mengajak pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku selaku mitra sejajar pemerintah daerah untuk bersinergi dengan semua pihak guna berkontribusi bagi kemajuan di Provinsi Maluku. Sebagai penjabat Gubernur Maluku, lanjut Sadali, dirinya mengemban amanat dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang terpilih di Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dan dengan memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Provinsi Maluku yang ke-79, saya nyatakan dibuka secara resmi. Peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah oleh pemerintah provinsi. Kelahiran 8 provinsi pertama. Provinsi Maluku, pimpinan TNI Polri, instansi politika, BUMN, BUMD, perbankan, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Rektor optimis IAKN Ambon naik status jadi Universitas Kristen Negeri pertama di Indonesia. Rektor Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Z. Rumahuru, menyatakan keoptimisannya untuk menaikkan status dari institut menjadi universitas. Dikatakan pihaknya sudah memenuhi sejumlah syarat untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi keagamaan Kristen Negeri atau PTKKN. Rektor IAKN, kata Rektor, akan menjadi Universitas Kristen Negeri pertama di Indonesia. Rektor menjelaskan mulai dari pemenuhan jumlah guru besar, sarana prasarana termasuk usulan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Kini dirinya sementara menunggu dikeluarkannya SK Menteri Agama. Sementara terkait
usulan menjadikan IAKN sebagai universitas sementara berjalan prosesnya dari Kementerian Agama ke Menpan RB dan Mendikbudristek. Dirinya berharap dalam tahun ini IAKN sudah bertransformasi menjadi universitas. Dengan begitu pihaknya lebih leluasa membuka program studi baru sesuai minat dan kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia di Maluku. Menjadi alasan kuat mengapa kami perlu penguatan kelembagaan sehingga dari sekolah tinggi menjadi institut dan institut menjadi universitas. Ini adalah bagian dari komitmen kami perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama untuk menjadikan perguruan tinggi baik itu IAIN, IAKN sebagai kekuatan di daerah sini, pengembangan karakter bangsa, dari pendidikan yang memperhatikan karakter itu menjadi sesuatu yang penting, akhlak itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga sekalipun ada mata-mata kuliah atau program studi keagamaan dan program studi umum, tetapi karena ada mata-mata kuliah institusi yang sebetulnya menjawab profil lulusan dengan memiliki tidak hanya pengetahuan tapi juga karakter atau disebut dengan bahasa agama iman dan ketakwaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan sebagaimana IAIN, IAKN, kami berkomitmen untuk itu. Udah tinggal kirim buku aja. Siap bertransformasi jadi universitas, Rektor IAKN harap hadiah terbaik Jokowi bagi umat Kristen. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk bertransformasi menjadi universitas. Dirinya berharap transformasi ini dapat dilakukan meski waktu efektif masa pemerintahan Presiden Jokowi tersisa 2 bulan. Dikatakan hal itu menjadi kado terbaik dari Presiden Jokowi kepada umat Kristen terkhususnya dalam bidang pendidikan. Dijelaskan peningkatan status penting terhadap pemerataan pembangunan sumber daya manusia. Misalnya sudah ada sejumlah Universitas Islam Negeri Indonesia, juga sudah ada Universitas Hindu Negeri di Bali. Sehingga IAKN bakal menjadi Universitas Kristen Negeri pertama di Indonesia. Dikatakan lebih lanjut, IAKN berkomitmen menjadikan perguruan tinggi sebagai kekuatan di daerah dalam hal pengembangan pendidikan yang berkarakter. Pasalnya IAKN tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga dibarengi dengan iman dan ketakwaan setiap mahasiswa. Hal itu dinilainya menjadi bagian dari membangun SDM Maluku pasca konflik sosial. Masa efektif pemerintahan transisi saat ini, kami berharap ini bisa diwujudkan. Mengapa ini penting diwujudkan? Ini sebagai bagian dari komitmen pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Menteri Agama saat ini untuk penting ada pemerataan pendidikan dan penting ada perguruan tinggi level universitas berbasis agama yang negeri secara merata di Indonesia. Kalau yang Islam itu sudah ada sejumlah Universitas Islam Negeri Indonesia
Yang Hindu juga sejak beberapa tahun kemarin sudah ada Universitas Negeri Hindu di Bali. Yang Kristen kami berharap dengan IAKN Ambon telah memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka IAKN Ambon akan menjadi Universitas Kristen Negeri pertama di Indonesia. Itu harapan kami. Tinggi ini kami di IAKN Ambon dengan tim optimis bahwa kalau kami sudah mengerjakan bagian kami semuanya dan itu sudah selesai sampai dengan bulan Agustus. Tribuners, ini update harga enbal mentah hingga berbagai jenis olahannya di Maluku Tenggara. Harga pangan lokal enbal di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra terpantau stabil. Per enbal mentah utuh dibanderol Rp80.000, sementara untuk enbal mentah per potong dibanderol Rp20.000. Untuk enbal bakar baubes atau bunga dijual per 3 keping Rp10.000. Enbal varian keju dan coklat Rp25.000 per mika, sedangkan enbal kacang produksi Ohoy Debut, Kecamatan Manyeu dihargai Rp15.000 per bungkus. Enbal varian kenari dan kayu manis diproduksi oleh Kesyang dijual Rp23.000. Kakak Mercy, salah satu pedagang enbal di Pasar Langgur, mengatakan harga tetap terjangkau namun daya beli masyarakat turun total. Kakak Mercy mengatakan pembeli akan banyak jika memasuki bulan Desember mendekati perayaan Natal, mengingat banyak perantau yang kembali ke kampung halaman. Tribuners, inilah update harga bumbu dapur di Pasar Langgur. Cabai rawit melonjak Rp100.000 per kilo. Berikut ini update harga bumbu dapur di Pasar Langgur Maluku Tenggara Malra, Senin 20 Agustus 2024. Sejumlah komoditas bumbu dapur terpantau mengalami kenaikan harga. Untuk cabai lokal mengalami lonjakan harga. Semula dijual Rp70.000, kini melonjak jadi Rp100.000 per kilo. Artinya naik selisih Rp30.000 dari harga semula. Cabai keriting stabil di angka Rp80.000 per kilo, sementara bawang merah turun harga, semula Rp40.000, kini dijual Rp30.000 per kilo. Bawang putih masih stabil, tetap di angka Rp50.000 per kilo. Untuk tomat lokal jenis apel dijual Rp10.000 per kilo, sedangkan wortel dijual Rp40.000 per kilo. Kentang Rp35.000 per kilo, buncis Rp25.000 per kilo. Kakak Nona, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan sudah masuk musim panas, cuaca separuh dari komoditas bumbu dapur pasti naik harga. Kakak Nona mengatakan tahun lalu banyak komoditas yang gagal panen akibat panas ekstrim, semoga saja di tahun ini lebih baik. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Agustus 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang.